Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga anak-anak ibu selalu diberi kesehatan dan bahagia. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berhubung sekarang tanggal 6 Desember, Ibu meminta kepada teman kalian yang nomor urut absennya 6 untuk memimpin doa. Ya, Denny, silahkan untuk memimpin doa. Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sekarang Ibu lihat di Google Meet ya. Yang on cam, Ibu anggap hadir. Tetapi sebaliknya, yang belum on cam dan belum menyalakan kamera atau belum menyalakan mic-nya, silahkan untuk segera menyalakan kamera. Karena sekarang akan Ibu absen. Baik, udah pada nyalain kamera nih. Tetapi ada satu teman kita nih, dari hari kemarin belum masuk. Orang tua Doni sudah menghubungi ibu. Ternyata Doni sedang sakit. Sebagai temannya, kita harus mendoakan Doni supaya Doni lekas sehat dan kembali sekolah bersama kita. Amin. Baiklah, apakah anak-anak sudah siap untuk belajar kali ini? Iya, Bu. Kurang semangat nih jawabnya. Nanti kalau ibu tanya, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti belajar? Jawabannya, aku siap untuk belajar agar aku bisa pintar. Aku siap untuk belajar, jangan malas nanti bisa tinggal kelas. Bisa? Bisa, Bu. Oke, sekarang Ibu ulangi ya. Anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar kali ini? Aku siap untuk belajar agar aku bisa pintar. Aku siap untuk belajar, jangan malas nanti bisa tinggal kelas. Hore, keren anak-anak ibu. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari yaitu tema 5, pahlawanku, subtema 2, pahlawanku, kebanggaanku, pembelajaran 6. Dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, setelah berdiskusi, mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi yang diketahui tentang salah satu pahlawan nasional Indonesia. Yang kedua, setelah berdiskusi, mengamati gambar, dan membaca teks, siswa mampu mempresentasikan informasi yang diketahui tentang salah satu pahlawan nasional Indonesia. Yang ketiga, setelah berdiskusi dan melakukan simulasi, siswa mampu menjelaskan kaitan sikap kepahlawanan dengan makna sila Pancasila. Yang keempat, setelah berdiskusi dan mendengarkan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri cedera luka dan lepuh dan cara-cara penanggulangannya. Yang keenam, setelah berdiskusi dan mendengarkan penjelasan guru, siswa mampu mempraktikkan penanggulangan cara
cedera luka, dan lepuh saat melakukan kegiatan fisik dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai bentuk pengamalan dari sila ketiga Pancasila, yaitu salah satunya menjenguk teman kita yang sedang sakit. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sila keempat yang berbunyi, ayo ada yang tahu? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan Ya, perwakilan. Anggi, betul. Jadi bunyi sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna sila keempat adalah mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama, cinta permusyawaratan dan demokrasi, kemudian serta bijak menyelesaikan masalah, menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai jasa para pahlawan, kalian nih harus bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, ada yang tahu tidak siapakah pahlawan itu? Ada yang tahu anak-anak ibu? Yang tahu boleh raise hand di Google Meet. Saya, Bu. Pahlawan adalah orang yang berani. Pahlawan adalah orang yang berani, betul. Orang yang gigih, betul. Orang yang rela berkorban, betul. Anak-anak, siapakah di sini yang pernah melakukan kegiatan donor Saya, Bu, darah? Enggak, Bu, pernah. Ya, Denis dan Anggi pernah mengikuti donor darah. Kalian tahu tidak bahwa kegiatan donor darah itu termasuk cerminan sikap apa? Baik hati, Bu. Baik hati, ya betul. Tidak pelit. Tidak pelit, betul sekali. Peduli sesama. Kemudian, peduli sesama, betul. Selain itu, donor darah termasuk cerminan dari sikap kepahlawanan loh. Kebanggaan kita terhadap pahlawan bisa kita wujudkan dengan meneladani sikap-sikap kepahlawanan. Salah satu sikap kepahlawanan adalah menolong orang lain. Indonesia memiliki pahlawan yang sangat membanggakan. Mereka berjuang untuk membantu orang lain. Indonesia mempunyai pahlawan-pahlawan nasional. Mereka bekerja keras memperoleh kemerdekaan Indonesia. Semangat perjuangan juga terlihat pada lagu Maju Tak Gentar. Mari kita bernyanyi lagu Maju Tak Gentar. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serang.
menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Bu Nisa ada puzzle nih. Siapa yang bisa nyusun? Mari gabung di game Ibu yang sudah Ibu share di kolom Google Meet ya. Mari kita susun puzzle-nya. Hebat anak-anak Ibu. Insinyur Soekarno adalah tokoh yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya 6 Juli 1901. Sekolah dasar diselesaikannya di Mojokerto dan sekolah menengah pertama di Surabaya. Setelah tamat sekolah menengah pertama diselesaikannya di Surabaya, ia melanjutkan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung. Insinyur Soekarno merupakan seorang pejuang yang dapat memberikan keteladanan seperti rela berkorban dan memiliki karisma yang luar biasa untuk menjadi pemimpin serta ketangguhan dalam menanggulangi segala persoalan. Insinyur Soekarno atau lebih akrab disapa Bung Karno adalah pejuang pemersatu bangsa, pejuang melawan kolonialisme dan imperialisme, proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia, serta Presiden pertama Republik Indonesia, selalu dikenal dan dihormati bangsa Indonesia dan juga bangsa-bangsa dunia. Sebab selama hayatnya, Bung Karno telah menyumbangkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk mempersatukan bangsa Indonesia agar menjadi bangsa yang besar. Upaya Bung Karno untuk menciptakan masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran sejalan dengan sila kelima Pancasila. Ada yang tahu bunyi dari sila kelima Pancasila? Ya, apa Keadilan Andre? sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, Ibu ada puzzle lagi nih. Kita lanjut ya. Mari kita susun puzzle berikut secara bersama-sama. Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Beliau masih merupakan keluarga bangsawan. Itulah sebabnya gelar Raden Ajeng alias RA disematkan padanya. Kartini tidak membangkang. Ia rela berkorban dan meredam ego untuk tetap patuh terhadap orang tuanya.
Di samping itu, ia juga tetap berusaha untuk menggapai cita-citanya. Menghormati orang lain berarti kita bisa menghargai mereka. Rela berkorban juga berarti kita lebih mementingkan kepentingan bersama dibanding kepentingan pribadi. Mari kita lanjut pada puzzle yang ketiga. Nama asli Ki Hajar Dewantara adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Raden Mas Suwardi Suryaningrat menamatkan pendidikan dasar di Yogyakarta dan sempat melanjutkan pendidikannya di Stovia. Stovia adalah sekolah kedokteran di Jakarta yang didirikan khusus untuk orang Indonesia. Kemampuannya berbahasa Belanda digunakannya untuk menuliskan kritikan-kritikan terhadap pemerintah Belanda. Pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan Taman Siswa, yaitu sekolah nasional pertama bagi rakyat Indonesia. Taman Siswa merupakan bentuk nyata perjuangan melawan penjajah karena beliau yakin bahwa pendidikan akan membantu mencapai tujuan, yaitu Merdeka. kemerdekaan Indonesia. Jasa Ki Hajar Dewantara sangatlah besar dalam dunia pendidikan. Beliau mendapat gelar Bapak Pendidikan Nasional dan tanggal lahirnya 2 Mei diperingati sebagai hari apa? Kebangkitan Nasional, Bu. Bukan Hari Kebangkitan Nasional. Kalau Hari Kebangkitan Nasional itu tanggal 20 Mei. Sedangkan ini tanggal 2 Mei. 2 Mei itu diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan yang pantang menyerah dan tidak pernah gentar dalam memperjuangkan kemajuan pendidikan di Indonesia. Mari kita lanjut ke puzzle yang keempat. Sikap kepahlawanan Cut Nyak-dien antara lain sebagai berikut, yaitu cerdas dalam menggunakan strategi perang, mahir dalam agama karena mampu menghafal Al-Quran, dan memiliki keberanian serta ketegasan melawan penjajah. Mari kita lanjut ke puzzle yang terakhir. Adalah pahlawan dari Maluku.
Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Patimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura berhasil merebut benteng Justets di Saparua. Perlawanan Patimura meluas hingga ke Ambon dan tempat-tempat lainnya. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Patimura, Belanda akhirnya meminta bantuan kepada pasukan dari Jakarta. Keadaan menjadi berbalik. Belanda semakin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya Patimura tertangkap oleh Belanda. Pada tanggal 16 Desember 1817, Patimura menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Baiklah anak-anak, berikut merupakan sikap kepahlawanan yang patut diteladani, yaitu yang pertama, rela berkorban, yang kedua, berani, dan yang ketiga, pantang menyerah. Baiklah anak-anak, berikut terdapat sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita terapkan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, guru memberikan ilmu kepada siswa. Seperti yang sedang Ibu lakukan sekarang, Ibu memberikan dan menjelaskan materi pelajaran kepada kalian. Itu termasuk contoh atau bentuk dari sikap kepahlawanan. Selanjutnya yang kedua, yaitu orang tua mencari nafkah demi anaknya. Nah, ketika di rumah, orang tua kalian mencari nafkah demi kalian, itu juga termasuk bentuk sikap kepahlawanan. Kemudian yang ketiga, membantu korban bencana alam. Yang keempat, memberikan donor darah. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal kegiatan pembelajaran, bahwa donor darah termasuk ke dalam contoh bentuk sikap kepahlawanan. Kemudian yang selanjutnya yaitu membersihkan lingkungan sekitar dengan ikhlas. Jadi selain lingkungan kita menjadi bersih, lingkungan kita menjadi elok untuk dipandang, ternyata kita juga sudah mencerminkan bentuk sikap kepahlawanan. Selanjutnya yaitu yang keenam, belajar untuk meraih cita-cita dalam memajukan pendidikan. Nah, kalian-kalian nih harus belajar dengan sungguh-sungguh agar tercapai apa yang kalian cita-citakan. Nah, maka kegiatan tersebut termasuk bentuk sikap kepahlawanan. Selanjutnya yaitu aktif dalam organisasi. Nah, di sini kepada para ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, bendahara, dan para seksi-seksi itu juga termasuk bentuk sikap kepahlawanan. Kemudian membantu orang tua dalam menyelesaikan pekerjaan rumah. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di minggu kemarin, bahwa kita sebagai anak harus membantu orang tua. Jadi selama ini kan kalian juga belajarnya dari rumah, otomatis bisa dong sambil membantu orang tua. Kemudian pantang menyerah dan gigih dalam meraih cita-cita. Kita harus pantang menyerah walaupun banyak sekali rintangan dan hambatan yang ada di hadapan kita. Kita harus tetap semangat dan pantang menyerah
untuk mencapai apa yang kita tujukan. Kemudian yang terakhir yaitu membantu teman yang sedang kesulitan. Baiklah anak-anak, ketika pada saat memperjuangkan kemerdekaan, para pahlawan berjuang sambil berperang. Lain halnya dengan kita di masa yang telah merdeka ini. Sikap kepahlawanan yang harus dilaksanakan yaitu dengan belajar secara bersungguh-sungguh agar tidak terpengaruh dari dampak negatifnya teknologi, serta agar kita sebagai generasi penerus bangsa tidak ketinggalan zaman. Ya, betul. Itu pengamalan sila kelima Pancasila. Sikap yang menunjukkan keadilan sosial juga dapat ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu salah satu contoh penerapan tersebut membantu mereka yang berada dalam kesulitan. Sebelumnya kamu telah mempelajari keterampilan bagaimana menangani luka karena terjatuh atau luka akibat melepuh. Keterampilan tersebut dapat kamu terapkan jika ada teman atau orang lain yang mengalami kecelakaan sehingga mengalami luka dan melepuh. Diskusikan kembali secara bersamaan langkah-langkah apa yang harus dilakukan jika terjadi kecelakaan pada seseorang yang mengakibatkan luka dan melepuh. Berikut video pertolongan pertama untuk menangani luka. Silahkan disimak. Kemeriahan Imlek tentu nggak lengkap kalau nggak ada kumpul keluarga dan pastinya hidangan khas Imlek. Ada saatnya di tengah keseruan dan kedesakan mempersiapkan hidangan, kita ceroboh dan menyebabkan jari kita teriris. Pada akhirnya kita akan panik dan meminta pertolongan. Lalu, apa sih yang harus dilakukan untuk mengatasinya? Pertama, bersihkan luka menggunakan air mengalir, lalu tekan luka bukan dengan kapas, tetapi menggunakan kasa ataupun kain yang bersih. Lalu, tinggal tutup menggunakan plester. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Sebagian dari kalian pasti tahu sedapnya aroma tom yum dan masakan lain di hari Imlek yang dihidangkan di meja makan. Tanpa basa-basi, seringkali kita langsung menyantap makanan tersebut tanpa pikir panjang. Dan ada saatnya lapar mata bikin kita tidak fokus, mengakibatkan tangan kita ketumpahan sup atau tersentuh panci yang panas. Lalu, apa yang harus dilakukan? Beberapa dari kalian mungkin berpikir bahwa mengoleskan pasta gigi merupakan pertolongan pertama yang tepat. Tapi, tunggu dulu. Apakah kalian tahu? Cara yang tepat merupakan menaruh luka bakar di bawah air mengalir sekurangnya 10 menit atau hingga berkurang panasnya. Efektif bukan? Kadang di tengah keseruan berkumpul dengan keluarga, urutan makan dan berbicara jadi tidak beraturan. Saking serunya ngobrol sambil menyantap makanan, ada saja kejadian berupa tersedak. Siapa sih yang suka di saat tersedak? Di tengah kepanikan itu, apakah kalian tahu apa yang harus dilakukan? Begini caranya. Pertama, pastikan kalian memberitahu orang yang tersedak untuk tidak panik dan arahkan mereka untuk batuk saja. Ingat ya, jangan beri air minum di saat sedang tersedak. Hanya berikan air jika sumbatan sudah keluar. Jika tidak bisa batuk, maka arahkan badan sedikit menunduk, lalu tepuk punggung dari bawah ke atas. Gimana? Cukup berguna bukan? Nah, sekian pembelajaran dari Ibu. Oh iya, Bu Nisa kasih PR ya. Jadi kalian nanti di rumah tugasnya yaitu mendeskripsikan siapa tokoh pahlawan menurut kalian. Kemudian kalian deskripsikan mengapa sosok tersebut dapat menjadi contoh pahlawan yang ada di hidup kalian gitu. Jangan lupa untuk kerjakan di buku tugas, dan pertemuan selanjutnya akan kita bahas secara bersama-sama. Sebelumnya, mari kita menyanyikan lagu Gugur Bunga secara bersama-sama.
Ibu. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih, thank you, syukron, hatur nuhun, matur nuhun.